sekarang kita ke prinsip asesmennya, Bapak Ibu. Kalau asesmen sebenarnya itu ada 5 prinsip berdasarkan dari panduan pembelajaran dan asesmen, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, Bapak Ibu. Jadi asesmen itu pengennya terpadu ya, sebagai umpan balik untuk pendidik, pendidik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Jadi pengennya adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi bukan terpisah ya, tetapi menyatu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, dan valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Dan yang kelima, hasilnya digunakan untuk bahan refleksi, meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi prinsipnya ini Bapak ya. Memang yang paling mungkin kita menjadi sorotan itu adalah bagian yang terpadu dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di waktu Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu juga di sisi yang sama Bapak Ibu bisa melakukan asesmen gitu ya. Tidak kemudian dipisahkan itu waktunya. Harapannya begitu dalam kurikulum Merdeka. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal berikut Bapak Ibu. Asesmen dilakukan secara terpisah dari pembelajaran, serta terpisah antara ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpisah. Harapannya itu terpadu dalam proses pembelajaran ya, Bapak ya. Dalam proses kita melakukan pembelajaran, kita juga bisa melakukan asesmen ya. Kemudian tidak menggunakan instrumen penilaian ataupun menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran capaian. Nah, ini Ibu ini yang kadang-kala terjadi ya. Kita mau menilai anak bisa berenang atau tidak, tetapi malah yang diuji adalah soalnya gitu ya. Soal secara pilihan ganda gitu, tertulis gitu. Padahal kan harusnya dia lebih ke arah praktek. Berarti kalau praktek kan lebih kepada rubrik Bapak Ibu ya. Ini juga perlu dilakukan. Kadangkala tidak menggunakan instrumen atau menggunakan instrumen tapi tidak sesuai. Ini yang kemudian kita perlu tinggalkan. Berfokus pada asesmen sumatif. Kurikulum Merdeka pengennya itu fokusnya pada asesmen formatif Bapak Ibu ya. Kegiatan belajar searah tanpa adanya pendampingan dan pendampingan balik dan proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir. Tetap pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes yang ujian sama. Gitu. Itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu ya. Kita coba cek deh di sekolah-sekolah gitu ya. Apakah kemudian soal-soalnya itu dari tahun ke tahun sama atau tidak gitu. Ya. Dan harapannya kegiatan pelajaran itu tidak searah tetapi juga dua arah gitu. Jadi ada proses umpan balik yang dilakukan baik itu dari siswa dan juga dari guru. Ini tinggal yang perlu kita tinggalkan Bapak Ibu.